Pemirsa yang berbahagia, terima kasih masih menyimak Khazanah Timur Tengah. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Bapak Ma'far Siddiq. Nah, baik Pak, tadi kan kita sudah mendengar ya Pak ya tentang Iran dan Turki, bagaimana menyikapi perubahan katakanlah paradigma ekonomi yang dari sebelumnya tergantung kepada minyak, mulai ada shifting ke diversifikasi sektor-sektor ekonomi lainnya. Kemudian kita lihat juga kan tahun 2016 itu Arab Saudi pun sudah mengumumkan visi 2030, mulai ada pergeseran sumber-sumber ekonomi dari minyak bumi ke sejumlah sektor seperti pendidikan, kesehatan, kemudian juga pariwisata dan lain-lain. Nah, artinya kan ada tanda kutip ancaman bahwa minyak bumi ini akan habis suatu saat ya Pak ya. Bagaimana pendapat Bapak? Saya melihat bahwa Allah itu mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Itu dari keyakinan sebagai seorang Muslim ya. Ya Allah, jadikanlah negara ini ya yang kaya, yang makmur, banyak buah-buahan, ya kan, masyarakatnya juga sejahtera dan sebagainya. Ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekah ya sebagai pusat kegiatan penduduk di dunia, terutama kaum Muslim, itu tidak sepi daripada kegiatan manusia ya yang melakukan ibadah haji, umroh dan sebagainya. Tentunya di situ dampaknya ada kegiatan bisnis ya. Dan lagi kalau orang melakukan ibadah haji dan umroh, itu dia akan juga melakukan namanya wisata religi ya kan, ke daerah sekitar Mekah, Madinah dan sebagainya. Itu mengembangkan perekonomian ya. Nah, Allah juga mengaruniai kepada penduduk Saudi Arabia ya, itu cadangan minyak yang itu kalau itu tidak ditemukan cadangan yang baru, itu kira-kira masih cukup 200 tahun. Jadi tahun ke depan ya Pak. Jadi apa yang dilakukan? Nah, tapi walaupun demikian, pemerintah sekarang itu sudah melakukan modernisasi. Pergeseran dalam tanda kutip ya. Saya bukan bidang saya ya, tapi saya sebagai orang melihat dari mazhab berbagai Muslim yang tanda kutip itu tidak moderat ya agak sedikit bukan ekstrem ya, ke moderat ya sekarang, lebih moderat ya, sehingga bisa kita baca misalnya tadinya itu wanita tidak boleh mengendarai mobil, sekarang boleh ya kan, dan sebagainya, banyak perubahan. Nah, itu pergeseran paradigma, termasuk juga pergeseran kegiatan ekonomi yang dari minyak ke sektor-sektor industri bahkan high-tech ya. Bahkan investasi Saudi Arabia itu di berbagai negara OECD termasuk Amerika itu luar biasa, termasuk kepelabuhanan dan sebagainya, bahkan termasuk negara ASEAN. Cadangannya itu cadangan devisanya itu kira-kira itu 500 miliar US dollar ya kan. Itu ya termasuk kaya dengan penduduknya kira-kira pada kisaran 30 juta. Nah, pergeseran pemikiran yang lebih moderat, kemudian pergeseran ketergantungan ekonomi kepada non-renewable resources yaitu minyak bumi, kepada industri high-tech, tourism dan sebagainya, ini memberikan warna baru sehingga tingkat pengangguran di Saudi Arabia itu menurun secara drastis. Tingkat welfare yang diukur dengan pendapatan per kapita itu
peningkatan ya pada kisaran kira-kira 30.000 US dollar per kapita per tahun. Jadi tinggal mungkin distribusinya yang lebih merata. Nah, oleh karena itu untuk mengantisipasi itu, dia melakukan penghematan juga. Yang dulu tidak mengenakan pajak, sekarang sudah mulai. Ya, karena pengalaman seperti Venezuela dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh Saudi Arabia, ya, dengan kepemimpinan yang sekarang ini ya, Raja Salman. Ya. Baik Pak, kita sedikit kembali ke Iran ya Pak ya. Kan kebijakan Presiden Donald Trump ini membatasi penjualan minyak Iran hanya kepada negara-negara tertentu seperti Rusia, Turki, Cina, India, Jepang, Korsel, Taiwan, Italia, dan Yunani. Tentu ini kan berdampak juga terhadap perekonomian Iran seperti Bapak tadi sebutkan. Bahkan data sejumlah lembaga internasional itu turun ke minus 9,5% Pak pada 2019. Dan diproyeksikan pada 2020 angka pertumbuhannya 0,0% gitu. Artinya kan sangat tajam penurunannya Pak ya. Belum lagi kita lihat ada virus corona mulai menyerang di di Iran juga. Beberapa petingginya bahkan terkena virus itu. Dan yang terakhir kemarin ada kontak fisik, kontak militer langsung antara Amerika Serikat dengan Iran. Pandangan Bapak seperti apa? Ya, ada pandangan yang sifatnya geopolitik, ya, berpengaruh pada keadaan ekonomi. Ya. Tapi Iran itu sudah punya pengalaman hampir 40 tahun dianiaya, ya, diboikot, tidak hanya oleh Amerika, tetapi oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Tapi negara ini menunjukkan survival, ya kan? Jadi udah biasa hidup sengsara. Di samping itu dia bisa survive karena SDM-nya itu bagus, ya kan? Kemudian fanatisme, kemudian dari masyarakat penduduk Iran, kemudian juga semangatnya, ya kan? Spiritnya ya untuk berjuang itu luar biasa, itu Iran. Nah, sehingga keadaan ekonomi yang stagnan bahkan negatif pertumbuhannya tidak terlalu berpengaruh kepada politik dalam negeri, ya kan? Dan Iran selain dia punya sumber daya alam minyak yang produksinya itu termasuk besar, yaitu 4.500.000 barel per hari, itu kabupaten besar. Walaupun sekutu-sekutu Amerika itu diminta oleh negara-negara yang besar seperti Amerika untuk tidak melakukan perdagangan dengan Iran. Akan tapi pada kenyataannya mereka melakukan perdagangan secara di bawah ilegal. Sembunyi-sembunyi. Nah, artinya transaksi minyak, ekspor minyak yang berasal dari Iran tetap berjalan. Karena uang itu sudah ada serinya, ya kan? Nah, dia dari situ dia bisa survive, gitu kan? Jadi militansi daripada penduduk Iran, masyarakat Iran yang sudah terbiasa selama 30-40 tahun itu untuk menderita, ini negara ini sudah membuktikan survive. Tidak tidak hancur, tidak gagal, tapi terpuruk ya terpuruk, tapi dia bisa mengatasinya. Gitu. Baik pemirsa, penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Mahfuz Siddiq. Tadi kita sudah dengarkan tentang perkembangan situasi terkini di Iran, kemudian juga kebijakan visi 2030 Arab Saudi dari Pak Mahfuz. Terima kasih penjelasan yang sangat komprehensif dari Bapak Mahfuz Siddiq. Pemirsa, tetaplah di Tawaf TV.